Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 756.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan yang teman-teman berikan akan tetap konsisten dan seperti biasa. Saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Dan seperti yang saya selalu katakan teman-teman bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Maka itu Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Jadi apapun situasi yang kondisinya, saya akan tetap memberikan penjelasan kepada teman-teman sesuai dengan fakta. Jadi bukan karena suka atau tidak suka. Anyway, in this new content teman-teman, saya ingin membahas tentang perkembangan terbaru dari Timnas Indonesia, yakni Coach Indra Safri yang diberikan tugas untuk memimpin Timnas Indonesia U20 agar bisa lolos ke Piala Dunia U20 pada tahun 2025 nanti. Memang sampai hari ini kita belum tahu negara mana yang akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 pada tahun 2025 tersebut. Tapi yang mulai sekarang memang sudah harus dipersiapkan pembentukan Timnas U20. Karena kita tahu bahwa untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20, Timnas Indonesia U20 pertama-tama harus bisa lolos ke Piala AFC U20 dan harus bisa lolos sampai ke babak semifinal di Piala Asia U20 tersebut. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah Coach Indra Safri mampu membawa Timnas Indonesia U20 nanti lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025? Kalau bagi saya jawabannya simpel, kemungkinannya besar. Kita belum bisa mengatakan bisa atau tidak bisa, karena timnya saja kan belum dibentuk nih. Timnas Indonesia U20 yang lalu kan sekarang tentu para pemainnya akan naik ke level senior ya. Jadi kalau menurut saya kemungkinannya besar. Karena ya kita tahu bahwa Indonesia punya banyak pemain-pemain bertalenta di usia mudanya. Tinggal bagaimana para pemain muda ini bisa dipoles atau diproses untuk menjadi pemain-pemain yang akan mampu berkontribusi bagi Timnas Indonesia U20 agar bisa naik level untuk bermain di Piala Dunia. Memang tidak mudah karena persaingannya sangat amat ketat. Timnas Indonesia nanti akan bersaing dengan Timnas Korea, dengan Timnas Jepang, dengan Timnas Uni Emirat Arab, dengan Timnas Irak, dengan Timnas Iran, dan lain-lain. Memang tidak mudah. Tapi seperti yang saya selalu katakan, bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Namun kita juga harus realistis. Jadi ketika kita berbicara peluang tentang Timnas Indonesia, kita tidak bisa mengatakan pasti. Tapi tidak ada salahnya kita mengatakan kemungkinan besar. Karena Indonesia sebetulnya punya potensi untuk masuk ke level dunia. Tinggal sekarang bagaimana caranya Coach Indra Safri bisa memilih pemain-pemain yang punya pertama-tama fisik yang kuat. Kemudian yang kedua adalah intelijensia. Kalau cuma mengandalkan fisik yang kuat, saya pikir gak akan bisa Timnas Indonesia U20 itu lolos ke Piala Dunia. Apalagi ketika kita melihat beberapa kali penampilan dari Timnas Indonesia, pada saat para pemain ini sulit untuk bermain dengan rapi, dan itu bukan saja terjadi ketika Timnas Indonesia dilatih oleh Coach Indra Safri, tapi juga ketika dilatih oleh Coach Sintayong di awal masa Coach Sintayong melatih Timnas Indonesia. Tapi terus mulai berubah kan Timnas Indonesia. Kenapa? Karena perlahan-lahan Coach Sintayong bisa mengajarkan kepada para pemain Indonesia yang biasa membela Timnas Indonesia bahwa mereka pertama harus punya fisik yang kuat, seperti yang tadi saya katakan. Yang kedua, mainnya tuh mengandalkan intelijensia, artinya mainnya tuh pakai otak. Memang bermain bola itu pakai kaki, tapi otaknya pun harus jalan. Ketika para pemain perlahan-lahan mulai memahami itu, baru sekarang kita melihat ada progres dari Timnas Indonesia ketika dilatih oleh Coach Sintayong. Dan juga plus poinnya, sekarang Timnas Indonesia sudah mulai dibela oleh para pemain keturunan Indonesia yang tadi sebelumnya saya membuat konten dan saya menjelaskan betapa pentingnya peran dari para pemain keturunan Indonesia untuk membela Timnas Indonesia di semua level. Mulai dari level senior, level U20, dan juga tentunya level U17.
Kan saya sudah membuat konten tersebut sebelumnya. Nah, jika teman-teman belum mendengarkan analisa saya, bisa menonton konten tersebut. Nah, artinya bagi Coach Indra Safri, dia juga harus paham bahwa pentingnya peran pemain-pemain keturunan Indonesia untuk Timnas Indonesia U20. Karena tanpa pemain-pemain keturunan, kalau menurut hemat saya akan sulit bagi Timnas Indonesia U20 untuk bisa tembus ke level dunia. Dan negara-negara lain, apakah itu di Eropa atau juga di Afrika atau di negara Asia lainnya, itu juga memakai pemain-pemain keturunan yang mereka lihat ada kualitas dan punya potensi untuk memberikan kontribusi bagi timnas mereka dan juga sharing ilmu kepada para pemain lainnya. Dan dengan adanya pemain-pemain keturunan tersebut baru nanti akan tercipta sebuah persaingan di antara para pemain. Juga berlaku bagi para pemain keturunan tersebut. Jadi setiap pemain yang nanti akan membela timnas Indonesia itu terfilter sebagai pemain-pemain terbaik. Sehingga yang diharapkan timnas Indonesia nanti bisa menjadi tim yang kuat dan juga mulai bersaing di level Asia. Maka itu kan yang di Asian Games kemarin tanpa pemain keturunan kita lihat permainannya kan nggak rapi. Di 4 pertandingan nggak rapi. Di Piala AFF U23 lalu juga di 2 pertandingan fase grup gak rapi, tapi kemudian kan ketika Coach Sintayong bisa menyatukan para pemain dengan taktiknya kan, mengandalkan progressive passing, meningkatkan pressing ya, daya pressing dari para pemain, baru kita lihat permainannya rapi dan juga timnas Indonesia bisa lolos ke final. Oke lah kalau lawan Vietnam melalui adu penalti ya. Jadi artinya nih pemain-pemain yang nanti menjadi bagian dari timnas Indonesia U20 harus punya visi bermain, harus punya fisik yang kuat, stamina yang prima, dan juga perlu adanya pemain-pemain keturunan untuk membentuk sebuah tim nasional yang akan bisa bersaing pertama-tama di level Asia karena kan harus lolos dulu nih ke Piala AFF U20 kemudian lolos ke Piala Dunia. Dan Coach Indra Safri memang sempat menjadi dirtek dari tim nasional kan sehingga dia tidak melatih untuk waktu yang cukup lama. Tapi bukan berarti bahwa dia lupa cara melatih. Karena bagi seorang pelatih, yang dia punya itu adalah ilmu. Dan ilmu tersebut tidak akan hilang. Cuma ilmu tersebut harus di-upgrade. Jadi, kalau di sepak bola itu kan teman-teman ada yang namanya perubahan cara bermain ya. Dari satu generasi ke generasi lainnya. Ya, contohnya di generasi sebelumnya ya, di awal tahun 90-an itu, jarang ada tim itu yang bermain dengan teknik pressing tinggi, jarang banget. Jarang juga ada tim yang bermain dengan mengandalkan ball possession. Tapi kemudian pada saat memasuki awal tahun 2000-an, mulai ada yang namanya ball possession. Kemudian sekarang kita tahu mulai ada yang namanya pressing. Mau pressing tinggi, mau pressing di tengah, atau juga pressing low block. Kemudian ada juga yang namanya build up dari lini pertahanan. Padahal dulu itu teman-teman ketika saya baru mulai menonton pertandingan-pertandingan sepak bola di awal tahun 90-an, mulai tahun 1990, lebih banyak para pemain itu cepat memberikan bola ke depan. Jadi pokoknya mainnya direct. Ya, kecuali tim-tim asal Amerika Selatan. Memang mereka bermain umpan-umpan pendek, tapi mereka lebih banyak bermain menyerang. Jadi mereka memang fokus untuk menyerang, pressingnya itu jarang banget. Yang ada justru mereka melakukan pressing itu lebih banyak di belakang ketika ada pemain tim lawan mendekati ruang pertahanan. Tapi sekarang kan ada yang namanya high press, mid block, dan juga low block. Jadi memang ada kemajuan dalam strategi permainan. Ya, nah inilah yang harus di-upgrade oleh seorang pelatih. Jadi di pertandingan-pertandingan Asian Games lalu yang saya melihat pressing dari para pemain itu minim. Kalaupun mereka melakukan pressing itu tidak dengan cara yang benar, maka itu mereka sulit untuk bisa membatasi pergerakan dari para pemain tim lawan. Nah disinilah kita melihat Coach Sintayong coba untuk mengubah itu. Ketika dia mulai melatih timnas Indonesia, betul kan mainnya pokoknya pressing dan itu memang melelahkan. Tapi itulah caranya sekarang di era sepak bola modern. Bahkan tim-tim ASEAN lainnya seperti Thailand dan juga Vietnam melihat pressing mereka kan intensif banget. Mainnya dengan tempo tinggi karena mereka press, passing, cari posisi, build up serangan secara cepat, main transisi cepat. Nah, seperti itulah sekarang. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang pelatih itu adalah upgrade ilmunya. Tapi saya yakin Coach Indra Safri masih punya kemampuan untuk melatih timnas Indonesia. Jadi saya pikir ini adalah tugas yang berat bagi Coach Indra Safri. Tapi tetap kita harus support Coach Indra Safri, apalagi dia adalah salah satu pelatih lokal yang memang terbaik. Ya, walaupun memang kita tahu
bahwa dia suksesnya atau mendapatkan prestasi di level ASEAN, tapi bukan berarti dia tidak akan bisa membawa timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Dunia. Syaratnya seperti yang tadi saya katakan. Yang penting cara bermainnya harus berbeda. Jangan cuma mengandalkan ball possession, tapi pressing harus bagus. Passingnya harus lebih akurat. Caranya bagaimana meminta para pemain untuk bermain lebih tenang. Main mengandalkan visi, ini adalah tugas dari pelatih. Untuk meminta para pemain bermain dengan visi. Mungkin di level klub mereka tidak diajari hal seperti itu. Tapi pelatih harus mengajari itu. Nah itu juga masalah bagi Shin Tae-yong kan pada saat awal dia melatih timnas Indonesia. Nah ini sekarang juga tugasnya Coach Indra Safri. Harus melatih para pemain seperti itu. Dan juga dibutuhkannya pemain-pemain keturunan Indonesia. Jika ini semua sudah bisa klub, sudah bisa disatukan, maka tentu timnas Indonesia U20 punya peluang yang besar untuk lolos ke Piala Dunia U20. Syaratnya seperti yang tadi saya katakan, lolos dulu ke Piala AFC U20. Dan Indonesia pernah bermain juga di Piala Dunia U20 kan pada tahun 70-an. Walaupun pada saat itu mereka lolos menggantikan Irak, Korut, dan Kuwait kalau nggak salah. Karena di Piala AFC U20-nya mereka sudah kalah sebetulnya lawan Korut di babak perempat final. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti pembentukan timnas Indonesia U20 yang saya harapkan diisi oleh pemain-pemain yang punya fisik yang kuat, yang punya emosi yang bisa mereka kendalikan, dan juga yang bisa bermain mengandalkan visi permainan, dan tentunya diperlukan pemain-pemain keturunan Indonesia. Kalau bisa 3-4 pemain keturunan Indonesia yang nanti akan membela timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.